warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wahdi hadhil ummah wa tukhri aswatihim yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ummatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul di serambi masjid yang mulia ini dalam rangka memperkuat identitas kita, ciri khas kita. Apa itu? Yaitu sebagai pecinta Rasulullah SAW. Semakin panjenengan rawuh di sini untuk maulid, untuk bersolawat, untuk memuji Rasulullah, semakin kuat identitas panjenengan bahwa panjenengan sebagai pecinta Rasulullah. Mungkin jenengan dari rumah pakai motor modal bensin, bahkan ada yang naik bis dan lain sebagainya, hanya untuk bersama-sama memuji Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Cukup kita ingat satu jauh beliau, ana khairul mukafi, saya Rasulullah itu adalah sebaik-baik orang yang membalas. Orang yang pintar membalas budi, pastinya balasannya akan lebih istimewa, bahkan paling istimewa. Jika yang kita puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada balasan lain kecuali ma'iyah kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita bagikan dalam samudra sholawat. Kalau seandainya saya mengajak panjenengan sholawat, ibarat kata saya ngajak ikan di samudra untuk minum air. Sudah full, bahkan akan terus berlebih. Saya yakin dengan berangkat dan nanti bubar dari sini tetap akan beriring selawat dalam hati. Maka saya ingin memuji Rasulullah, akan mengajak panjenengan semua untuk memuliakan Rasulullah dengan cara yang apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita lihat detil satu persatu. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian rasul, utusan. Telah datang kepada kalian piro-piro sing rawuh karo sing dirawuhi. Piro-piro luwih mulya sing ndi? Rawuh. Paham? Ini yang hadir orang yang mulia, yang rawuh itu orang yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang didatangi Rasulullah adalah kita. Alhamdulillah. Kurang mulia apa?
Maka dikatakan wa ummatuhu khairul umam. Umatnya Rasulullah itu sebaik-baik umat. Allah, kenapa? Umatnya Rasulullah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dengan berjuang mana? Dengan kira-kira mulia mana? Alhamdulillah. Itu besar. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian Rasul, utusan. Yang namanya utusan ini pasti membawa misi. Yang namanya utusan itu pasti membawa pesan, membawa amanah. Itu berupa risalah, berupa syariat. Maka dikatakan oleh para ulama, at-turuqu kulluha masdudah innal iktifa bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu sudah tertutup. Sampai yang mau bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang lain nggak bisa. Semua sudah tertutup kecuali satu, yaitu iktifa, meniti jalan bekas yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan kita bisa semakin dekat dengan Allah adalah dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita betapa beruntungnya kita didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya. Kita tidak akan bingung-bingung lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita bayangkan saja ada syariat, bayangkan saja ada syariat, orang pasti akan bingung menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, karena ukurannya pasti subjektif. Kita lihat, tidak berselang lama, beberapa waktu yang lalu dalam TV swasta itu ada debat antara ulama dan seniman membahas tentang prostitusi. Dikatakan kesenian itu apa? Prostitusi itu adalah profesi yang bermanfaat. Karena dia berusaha untuk survive, untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan. Dari sudut pandang ini, dia memandang akhirnya bahwa prostitusi itu adalah pekerjaan yang bermanfaat. Kalau semua memandang ini bahaya, bahaya. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW sudah menjelaskan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Sampai kapanpun yang namanya prostitusi pasti tidak baik. Orang yang pernah datang ke Singapura, namanya, dia masuk Singapura semuanya bersih, tidak ada sampah sama sekali, tidak ada korupsi, lebih hebat daripada Indonesia. Tidak ada yang korupsi dibandingkan Indo, jadi kata mereka. Kan? Oh, muji-muji Singapura. Tapi kita lihat, kalau kita memandang dari sudut pandang syariat, kita tidak akan diombang-ambingkan. Wis pokoknya menjiwai panggon kok rawon sing sujud terus Allah, berarti itu tempat yang tidak baik. Allah. Ayo jaga wis. Kalau dengan berani hidup sendirian di kota yang maju seperti Singapura seperti itu, tapi yang muslim hanya dengan sendirian, kira-kira nikmat atau orang? Karena kita sudah punya ukuran, yaitu Rasulullah SAW. Oh, tapi di sana nggak ada korupsi. Iya, orang ada korupsi, tapi nampung korupsi. Orang-orang yang korupsi uangnya ditaruh di mana? Disimpan di mana? Ya di luar sana. Itu di Singapura dan sebagainya. Pokoknya sudah, kita asalkan ikut ukuran Rasulullah SAW, selamat. Pasti selamat. Nggak akan terbingungkan walaupun ada pakar ini segala macam. Udah.
kita ikut Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul utusan ini adalah min anfusikum, dari golongan kalian. Alhamdulillah, Rasul ini, Rasulullah ini dari golongan kita, golongan manusia yang berbicara pakai bahasa manusia. Bayangkan kalau seandainya ditakdirkan Rasul itu dari golongan jin, bingung kita mencegah, yang ikut atau mau lari, bingung. Alhamdulillah dari golongan kita, mudah kita ikuti pembicaraannya, mudah kita ikuti langkah-langkahnya. Dalam riwayat yang lain, min anfasikum, pakai fathah, yang artinya telah datang utusan kepada kalian dari golongan yang paling baik. Min anfasikum, dari yang paling baik di antara kalian. Ini masalah riwayat, dua-duanya benar. Azizun alaihi ma anittum. Ini kalau kita mau mengenal Rasulullah seperti apa, Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum, berat bagi beliau melihat apa yang kalian rasakan. Rasulullah ketika melihat beban yang kita terima, Rasulullah merasa berat. Saking beratnya, saking nyambungnya perasaan Rasulullah kepada kita, sampai-sampai beliau jauh, bila ada di antara kalian yang terkena duri, wallahi demi Allah, saya pun merasakan sakitnya tertusuk duri. Ini Rasulullah jauh kita, ya, kebelar duri, kebelar apa? Kena tertusuk duri atau kebelar silat utamanya, itu Rasulullah tidak merasakan sakit. Ya itu contoh yang paling mudah saja, dengan sebagai orang tua, anak dengan yang paling kecil, yang paling dengan sayang, mau kebelar, kita melihat lukanya saja kita seolah merasakan sakit. Tapi Rasulullah lebih dari itu. Bahkan saking beliau tidak mau umatnya terbebani, kita lihat di banyak syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kullis shalah. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka saya akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali sebelum sholat. Tapi karena Rasulullah takut memberatkan, bayangkan saja setiap kali kita mau sholat kita harus sikat gigi dulu, repot ya kira-kira. Tapi Rasulullah takut membebani itu, akhirnya beliau hanya mencontohi saja. Sholat tarawih yang jadi favorit kita di awal-awal Ramadan, pertengahannya walaupun tutup titik ya, ada kemajuan dalam sopnya. Itu pun Rasulullah hanya memberikan gambaran hanya beberapa malam saja. Rasulullah tidak sholat di masjid, sholat tarawih itu tidak sampai 1 bulan full, hanya berapa malam saja. 1 malam, 2 malam, 3 malam itu sudah masuk, tidak keluar lagi. Kenapa? Takut nanti kalau sholat tarawih itu jadi kewajiban, takut memberatkan umatnya. Bahkan saking pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, Bu, dengan sayang kali dibanding dengan betul. Kalau seandainya nuwun sewu loh gitu, sing kampung garwane jenengan itu yang makan sate dan sambelnya, jenengan sing loro wetenge kira-kira ya. Jadi saya bukankah saya itu berarti harus siap berkorban, Pak? Dengan
jenengan sayang kali garwane jenengan. Ayo. Nek garwane jenengan sing darah tengkleng, sate, gulai jenengan sing darah tinggi purun. Katanya cinta, kita kan harus berkorban. Yang penting yang dicintai senang, kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita? Di saat-saat akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, detik-detik terakhir Rasulullah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat-saat beliau akan menghadap kepada Allah saat menemui ajalnya. Di situ Rasulullah ditarik rohnya, dicabut rohnya sedikit demi sedikit dengan lembut. Tapi walaupun itu ditarik dengan lembut, Rasulullah pun merasakan sakit yang luar biasa. Kalian kita mungkin pernah dengar sakitnya dicabut nyawa itu kayak apa? Dalam satu riwayat ada yang mengatakan sakitnya itu kayak ditikam oleh pedang 300 kali. Terus ini lah dengan dibeler, ya, dibeler di sekujur tubuh 300 kali. Bisa bayangkan sakitnya ya. Bahkan dalam riwayat yang lain sakitnya dicabut nyawa itu kayak dikeleti kambing, dikeleti itu, tapi dalam kondisi hidup-hidup. Bayangkan gimana sakitnya. Pada saat itu Rasulullah merasa, Allah, ya Jibril, wahai, apakah kayak gini sakitnya orang yang dicabut nyawa? Iya ya Rasul, seperti itulah sakitnya orang yang dicabut nyawa. Tuh, nah terus nanti umatku juga apakah rasanya juga seperti ini? Tidak ya Rasul. Tidak, bagaimana? Yang dengan rasakan itu sudah dilembutkan, sudah diminimalisir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus kalau umatnya panjenengan, ya sakitnya lebih lagi. Kalau umat yang panjenengan yang dirasakan sakitnya ketika sakarat nanti lebih sakit lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya Allah, wahai Jibril, kalau memang seperti itu, wahai Jibril, saya minta tolong sampeyan naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan salam saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan permohonan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya mohon seluruh rasa sakit yang akan ditanggung oleh umatku dalam sakarat semua dikumpulkan jadi satu, biar saya yang merasakan, biar umat saya tidak ada yang merasakan seperti itu. Masya Allah, loro sak dunya wis dirasake dhewe. Dan ini bukan sakit pusing, bukan sakit bingung, sakit sakarat. Rasulullah memohon seperti itu. Akhirnya walaupun dengan berat hati, Jibril naik patuh sama Allah. Tidak berapa lama Jibril turun lagi. Ya Rasulullah, Allah yukirim kesalam. Ya Rasulullah, Allah kirim salam buat jenengan. Oh iya, terus bagaimana wahai Jibril? Sambil merasakan sakit sakarat. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan permohonanmu untuk menanggung rasa sakit dari umatmu, tapi Allah tidak mengizinkan semuanya. Maka yang Allah izinkan adalah setengah dari rasa sakit yang diterima oleh umatmu, itu akan dihilangkan, akan dipindahkan untuk engkau tanggung. Maka nanti ketika kita merasakan sekarat nanti Bu,
Itu sudah baru setengahnya. Kenapa? Ya seperti sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kayak gini kita masih mikir-mikir mau baca sholawat. Kayak gini kita masih berat untuk baca sholawat. Sudah kayak gini kita masih berat untuk memuji Rasulullah. Man nasiyas shalah 'ala nabi faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lupa, man akhta'a, barang siapa yang taruh meninggalkan sholawat kepada Nabi, maka dia sudah salah milih jalan menuju surga. Kenapa? Satu-satunya jalan menuju surga adalah lewat Rasulullah SAW. Maka asalkan kita mau mengikuti langkahnya Rasulullah, yang penting kita tetap sebagai umatnya Rasulullah, saya jamin aman. Kenapa? Dalam salah satu riwayat, ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Allah akan memberikan kepadamu, Rabbmu akan memberikan kepadamu sampai kamu ridho. Wahai Muhammad, silahkan kamu minta apapun, yang penting kamu ridho, yang penting kamu rela sama Allah. Silahkan mau minta apa? Apa jawabnya Rasulullah? Idzan la arda wahidan min ummati ajkhulana. Kalau gitu wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, kalau memang mau memberikan saya sampai saya ridho, saya minta satu saja. Apa itu? Saya tidak rela satu pun dari umatku merasakan api neraka. Saya tidak rela. Maka diturunkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lama lagi Jibril turun dan menyampaikan, ya Rasulullah, Allah memberikan apa yang engkau minta. Maka asalkan kita berada di jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dari neraka pasti. Tapi kita harus pahami ayat ini. Kita harus paham, kita bisa selamat dari api neraka, betul. Cuman selalu ada harganya. Apa itu harganya? Mungkin kita lihat kondisi kita sudah ibadah, kita banyak bersolawat, kita ngaji, kita sholat, tapi nyatanya udah diomelin baik. Nggak jadi wong sugih kok awalnya wakil banget. Iya betul. Maka sungguh beratnya kehidupan yang kita jalani ini karena dalam rangka menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Biar apa? Biar besok ketika kita di pada mahsyar itu dibangkitkan dalam keadaan tidak punya dosa. Amin. Makanya kita ridho saja sudah. Kita silahkan ikhtiar, tetap ikhtiar. Yang kerja tetap kerja, lakukan tugasnya. Apapun yang Allah takdirkan kita terima sudah. Hasilnya seberapa kita terima. Karena apa? Itu adalah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita agar kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa dosa. Kalau kita sudah ridho dengan ketetapan Allah yang seperti itu, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Minimal selamat dari neraka. Tentunya kita harap lebih dari itu. Yang kita harapkan lebih dari itu. Apa itu? Kita berharap agar kita bisa bertemu kasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita berharap agar kita bisa bertemu Rasulullah SAW. Walaupun dosa kita yang seperti ini, Rasulullah melihat amal-amal kita. Dalam satu ayat Rasulullah menyebutkan, hayati khairun lakum, hidupku itu baik untuk kalian. Kenapa?
Tuhadditsunani wa uhadditsukum. Kamu bisa bertanya kepada saya juga bisa menjawab. Kita bisa ngobrol-ngobrol ketika saya hidup. Wa mamati khairun lakum, dan kematian saya juga akan baik untuk kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, dihadapkan kepada saya amal-amal kalian. Amal-amal kita ini dihadapkan, disowankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan hamidullah, jika aku menemukan amal kalian itu baik, saya bertahmid, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu syarran, tapi kalau saya temukan amal kalian itu buruk, istighfarullah, maka sungguh aku akan beristighfar kepada Allah agar dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diangkat dosa-dosa. Amin, amin, amin. Kita diizinkan untuk bertemu Rasulullah SAW. Walaupun keadaan kita yang seperti ini, maksiat kita yang masih ada, walaupun mungkin kita bingung, mata kita yang dibuat untuk maksiat, bagaimana nanti kita menghadap Rasulullah? Dalam satu syair disebutkan, ana zalumun kayfa liqa'i Muhammadin, saya ini zalim, penuh maksiat di tubuh saya ini, bagaimana saya akan bertemu dengan kekasih Rasulullah Muhammad SAW? Tapi insya Allah dengan rahmatnya Allah, dengan barokah kita membaca maulid, dengan barokah kita bersolat, kita semua akan berkumpul bersama Rasulullah SAW dalam bendera Rasulullah SAW, bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.